video kontrol. Ini boleh bisa tetap melakukan kontrol, tapi nanti nggak bisa, nggak bisa. Ini loh, aku miskin, Pak, mbak, ya. Ya boleh ya. Ada apa ya? Ya, yang boleh belajar dulu kan belajar bekerja sama materinya kan boleh belajar dulu. Oke, sebentar ya. Gak apa-apa kan saya. Di sini data nggak ada. Seharusnya data aktif. Misalkan aktif, bisa kok. Saya belum tahu juga ya. Jadi kita kayak gitu soalnya data kita juga dari rumah sakit nggak tahu kenapa. Kok sama nggak sama permasalahan saya? Kenapa? Ya nanti kan juga BPJS-nya. Mana sih rumah sakit sakit gitu. Nah, ini kan datanya kan dari data ya. Jadi kita belum tahu juga. Ada kebetulan apa ya? Satu itu ada teman BPJS. Soalnya tadi kita lihat di situ sih kayak nggak 1 kali 2 kali, tadi banyak banget gitu. Kebetulan kami juga ada di rumah sakit sini dan kami juga mewakili RSUD setempat. Tidak bagaimana mungkin ada kejelasan atau bagaimana kita lanjut para pasien. Ini sama jelas kamu nggak sih? Iya, masih ada kasus lagi. Gimana ya Mbak solusinya? Ini kasihan ini sakitnya bisa mati Mbak. Saya juga kurang tahu ya, kita dari pihak rumah sakit juga mengikut data dari komunitas setempat. Tadi saya coba gini ya, sudah maksudnya nggak ada kebijakan yang masuk apa itu udah merah-merah terus berdarah terus itu nggak gini tuh masuknya. Ini loh, ya nggak gini kita ada dari bilang ini juga nggak bisa apa-apa Kak. Kita juga mengikuti data kayak ya, tapi kalau udah kayak gini, udah memakai ini, udah kayak gini, apa nggak ada kebijakan yang masuk akal apa? Tolong dong Mbak bantuannya. Viralin sih. Viralin. Ya nggak gitu juga dong Mbak. Kita kan juga sebagai masyarakat nggak bisa tahu. Mungkin kita kayak bisa. Ini rumah sakitnya sakit sih, viralin sih. Nggak sakit loh Mbak ini Mbak. Ya, kita mungkin Iya. rumah sakit ini memang ada Kayak gitu. Gini, mungkin dari Bapak Ibu bisa cek dahulu terus BPJS di kantoran masing-masing, baru besoknya kasih lagi. Itu kelurahan nggak dipikir dulu ya udah kayak gini loh. Udah saya mati Mbak. Udah saya mati ya. Ini Mbak, gini suamiku kan kerjanya di LSM. Aku udah viral ini, nanti aku balik ke Polres. Ya, kita ayo artinya tapi ini mohon dulu. iya, yang pintar dong mohon dikerjakan. Masih viral ini. Kayaknya kita dari pihak masih juga nggak tahu kenal ya. Iya, saya juga minta maaf ya. Soalnya masih kayak ayo Pak Le. Soalnya mau Kak, bisa saya bantu sebelumnya. Kemarin saya sendiri sakit dan ada sebuah tradisi yang mana itu kalau melakukan BPJS itu mungkin dari kelurahan ada solusi atau ada cover ketika ini tidak ada jalan karena memang BPJS ini sangat bermanfaat karena program juga harus segera Iya Kak, ini kemarin chaos banget di rumah sakit. Ini aku sempat videoin, tapi belum aku viralin. Ini nanti kalau mau lihat aku ada. Baik, sebentar saya cekkan dulu. Lama ya? Oh, setelah saya ternyata ada beberapa perubahan data dari perusahaan melalui DKS. Sebenarnya saya panggilkan apa? Desainnya dulu ya.
dilempar-lempar, kan gimana ya perasaannya aku dilempar dari sini kok nggak tahu dari sana kok suruh ke sini, dilempar-lempar gitu. Ini kemarin sempat chaos, ini kemarin sempat chaos sih kayak di rumah sakit gitu. Jadi kayak dijelasin aja dulu deh. Mungkin dari perubahan ada info dari pemerintah pusat. Karena kemarin dari rumah sakit itu kiranya ada perubahan signifikan dari pemerintah pusat. Meski dari level kelurahan ada info perihal ini, kita dari masyarakat kita jelaskan. Baik, sebelumnya saya minta tolong untuk apa yang akan saya jelaskan ini itu didengarkan dengan baik supaya tidak ada kesalahan di antara kita. Gini aja Bu, itu nanti klarifikasi aja. Kan suami saya kan kerjanya di RSM ya. Nanti bisa diterusin ke apa kantornya, terus nanti bisa diterusin ke pemerintah pusat gitu. Jadi ini intinya aku videoin aja, aku klarifikasiin, buat klarifikasi ininya gitu kayak gimana aja mau aja aku videoin. Misalkan ya udah aku ngomong aja. Baik, jadi perlu ditegaskan di sini, yang perlu saya tegaskan di sini, adanya penonaktifan PBI BPJS tersebut yang sedang melanda warga kita saat ini itu bukanlah kesalahan dan bukanlah kewenangan dari pemerintah desa. Jadi adanya penonaktifan tersebut itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi kita pemerintah desa tidak tahu menahu soal hal itu. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena saya sebagai kepala desa saya tidak akan membiarkan warga saya mengalami kesusahan. Dan untuk saat ini saya sudah membagi perangkat kerja saya untuk mengatur semua ini dan kami akan tuntut pemerintah pusat supaya mereka mau mengaktifkan kembali hak yang sudah menjadi hak-hak warga kita. Ini nggak ngomong aja kan Bu, nggak audio gitu kan Bu. Tidak, kami akan memperjuangkan dan kami akan berkomitmen, itu sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah. Jadi kami akan mengusahakan hak-hak Bapak Ibu semua supaya BPJS diaktifkan kembali. Dan apa ada yang mau disampaikan lagi? Sebenarnya kalau sampai ini enggak sih, kita cuma pilih janjinya aja biar nggak audio kan kasiannya orang miskin, maksudnya nggak bisa berobat secara pribadi gitu kan. Biasanya kalau berobat ya udah tinggal kasih kartu BPJS-nya aja, tapi kalau di situ dilempar-lempar kan kasian gitu loh. Baik, kalau gitu ya sekarang kita pergi ke kantor desa, kita selesaikan masalah ini hari ini juga. Gitu. Oke, sudah? Sekian Nanti apa saya kakak ini udah di Halo pemirsa, Breaking News kembali hadir menjumpai Anda. Saya Risma Dasyari, Breaking News melaporkan. Viral di media sosial, sejumlah masyarakat mengaku BPJS mereka dinonaktifkan sehingga kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk menanggapi informasi tersebut, Kepala Desa setempat ikut angkat bicara dan memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Berikut liputannya selengkapnya. Ya udah Bu, kalau gitu saya video ibunya aja buat klarifikasi, nanti saya viralin biar orang-orang pada tahu kenapa kok PBI BPJS dinonaktifin. Baik, sebelumnya saya minta tolong untuk penjelasan saya ini didengarkan dengan baik supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Yang pertama, penonaktifan PBI BPJS itu bukanlah kesalahan dari pemerintah desa. Ada penonaktifan sekitar 11 juta peserta BPJS itu adalah proses data dari pemerintah pusat. Jadi kami tegaskan di sini bahwa pemerintah desa itu tidak memiliki wewenang untuk penonaktifan BPJS tersebut. Jadi kami tidak tahu menahu soal hal itu. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena saya sebagai kepala desa, saya tidak akan membiarkan warga saya kesusahan. Jadi di sini saya sudah memerintahkan perangkat-perangkat desa yang lain untuk yang pertama di sini kami akan membuka ruang validasi supaya
tidak ada kekeliruan data, untuk memperbaiki kekeliruan data dari pusat. Dan yang kedua, kami akan mengambil alih pengurusan reaktivasi supaya Bapak Ibu nanti tidak perlu kesana kemari kebingungan. Dan yang ketiga, kami akan menuntut pemerintah pusat untuk segera mengaktifkan kembali BPJS tersebut, karena saya menyadari bahwa itu hak Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu juga masih layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jadi sekali lagi kami tegaskan di sini bahwa adanya penonaktifan BPJS tersebut itu bukanlah kewenangan pemerintah desa, melainkan itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dan ya sekarang silahkan untuk pergi ke kantor desa dan kita selesaikan di sana sekarang juga. Apa sudah cukup? Oke, cukup. Nanti bisa saya terusin ke masyarakat juga. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati di sini Bapak Kementerian Sosial, Bapak Khairul Umam. Yang kami hormati Bapak Kementerian Keuangan, Bapak Muhammad Zulkarnain Mafasi. Yang kami hormati juga di sini Bapak Kementerian Kesehatan, Bapak Siti Muntaha, dan juga Dirut BPJS kita Ibu Najwa Setiana, serta kepada rekan Komisi 8 DPR RI. Rapat kerja 9 DPR RI dalam rangka pembahasan pengaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI masyarakat dengan ini kami nyatakan dibuka. Saya tegaskan rapat ini bersifat tertutup sesuai dengan pasal 254 ayat 1 UUD 3 karena menyangkut terkait data pribadi warga. Dan untuk agenda hari ini kami akan membahas mengenai kasus yang tengah viral dan telah meresahkan masyarakat. Hari ini mungkin bisa dikatakan sangat krusial karena memang per Februari 2026 banyak laporan yang masuk ke DPR terkait 11 juta anggota warga negara kita BPJS-nya nonaktif. Dan per hari ini Pak, saya mendapatkan informasi baru 2,1 juta yang direaktifkan. Itu tuh sisanya bagaimana ya Bapak? Karena kan juga hal tersebut bersifat fatal karena menyangkut terkait adanya nyawa di sini. Saya ingin mengetahui kenapa kok tidak ada kesinkronisasian data dari Kemensos terhadap Kemenkes. Mungkin dari Bapak Khairul bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Sembilan ngomongnya. Jadi saya ingin menjelaskan ya, terkait dengan penonaktifan data PBI BPJS ini bahwa memang penonaktifan ini berbasis pemutakhiran DTKS karena memang 11 juta orang tersebut terdeteksi masuk D6, artinya kategori mampu seperti itu. Tapi harus memastikan kuota 96,8 juta harus tepat sasaran seperti itu untuk warga yang benar-benar miskin dan bertas. Seperti itu, Pak. Tetapi Bapak Mensos, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak sekali warga miskin yang status BPJS PBI-nya nonaktif saat masih berobat. Masalahnya bukan hanya di data, tapi pada integritas. Kenapa data daerah sering sekali melakukan sinkron dengan data di pusat? Jadi begini, kami kan dilindungi melalui regulasi. Begitu data dari Kemensos turun, maka secara otomatis statusnya akan jadi nonaktif. Tapi kami juga sudah menginstruksikan terkait fasilitas kesehatan sebagai bentuk dispensasi kepada pasien yang sudah mengidap penyakit kronis agar reaktivasinya diurus selama 3x24 jam melalui dinas sosial. Baik, instruksi tersebut bagus, tetapi implementasinya masih jauh malu. Pasien sudah sakit, tapi keluarganya harus lari ke dinsos dan instansi-instansi. Saya minta poin teknis reaktivasi masuk ke kesepakatan hari ini. Bu Dirut bisa tidak aktifkan kembali untuk reaktivasi instan di aplikasi mobile JKN gawat darurat? Jangan biarkan pasien menunggu verifikasi manual hingga berhari-hari. Secara sistem itu memang bisa dilakukan. Namun kami juga butuh yang namanya API akses secara real time dari Kemensos untuk memastikan bahwasannya status dari
dari DTKS itu benar-benar layak sebelum kami memencet tombol aktif kembali. Kami juga siap kok untuk sinkronisasi dalam waktu 1 kali 24 jam ini. Ya benar, kami sepakat sih. Jadi kami ini bagi tindak lanjut akan memberikan akses ya verifikasi seperti itu, tapi secara terbatas kepada petugas BPJS yang ada di lapangan agar data bayi yang beradresi itu langsung divalidasi secara langsung tanpa birokrasi yang berjenjang dari tahap desa atau kelurahan seperti itu. Satu lagi, saya titip pasal pemutihan tunggakan karena banyak sekali ex-PBI yang dulu punya tunggakan saat jadi peserta BPJS Mandiri. Saat mereka mau reaktivasi ke BPI lagi, mereka dicegat oleh utang lagi. Ini harus dihapus jika mereka memang terbukti miskin di DTKS 2026. Nah, ini pelanggaran PPI sudah kami uji 96,8 juta juga. Namun terkait pemutihan atau realisasi tunggakan, kami akan kaji diskresi melalui peraturan Menteri Keuangan baru agar tidak menjadi temuan audit. Kami dukung penetapan besaran asal yang rupiah sesuai dengan dikasih. Jadi kalau aku saya sebagai Kementerian Kesehatan, kami akan mengeluarkan sebuah edaran ke RSUS bahwasanya kami tidak akan menolak adanya pasien yang memang sedang terdampak memang hasil ketika datang rumah sakit lalu ditolak. Hal itu tentu akan yang penting adalah dari Kementerian Kesehatan adalah kesehatan sudah nomor 1 RUPR. Nah, maka dari itu kami butuh kepastian dari Kementerian Keuangan mengenai anggaran untuk kesehatan ini bagaimana. Nah, setelah adanya anggaran ini, agar nanti Kemenku terus ke RS tidak menanggung beban utang yang ada seperti itu. Soal Baik, terima kasih atas paparan dan diskusi yang produktif. Berdasarkan pembahasan tertutup ini, Komisi 9 DPR RI bersama pemerintah akan menyepakati 4 poin kunci. Yang pertama terkait reaktivasi instan. Jadi maksimal 24 jam untuk pasien rawat inap dan kronis melalui mobile JKN terintegrasi. Kemudian yang kedua terkait sinkronisasi IPI, Kemensos dan BPJS wajib buka akses data real time media, Pak. Kemudian lewat sesi tunggakan, Kemenko siapkan payung hukum penghapusan hambatan finansial masa lalu bagi warga miskin. Kemudian untuk masa 6 bulan, berikan waktu bagi 11 juta warga terdampak untuk membuktikan kelayakannya sebelum kuota dilakukan. Poin ini akan kami bacakan secara resmi dalam konferensi pers 15 menit ke depan. Saya minta semua pihak menjaga substansi pembahasan tertutup ini sampai konferensi pers mulai. Setelah kerja Komisi 9 DPR RI, saya nyatakan selesai dan ditutup. Baik, sebelumnya selamat pagi rekan-rekan media. Di sini setelah kami melakukan rapat gabungan terkait isu yang tengah viral, akan kami sampaikan secara terbuka kepada khalayak media dan juga kepada masyarakat terkait hasil dari rapat kerja kami. Di sini telah hadir perwakilan dari Dirut BPJS dan juga ada Bapak Kemenkes, ada Bapak Kemensos yang bersangkutan dan juga ada Kementerian Keuangan. Nah, dari sini pula akan dibacakan oleh mereka semua terkait poin-poin dari hasil rapat kerja Komisi 9 DPR. Namun poin utamanya adalah negara tidak akan membiarkan warga miskin kehilangan layanan kesehatannya. Mungkin untuk kejelasannya bisa disampaikan oleh kementerian yang bersangkutan. Baik, menyambung hal tersebut, sesungguhnya penonaktifan data PBI BPJS oleh beberapa yang terdampak bagi beberapa warga ya, beberapa pasien seperti itu sebenarnya pemutakhiran tersebut tujuannya keadilan semata. Namun bagi warga yang memang datanya itu terlempar dari desil bisa mereaktivasinya, dan juga kami telah menyediakan posko sanggah data di beberapa kabupaten atau kota ya seperti itu. Selain itu dari Kemensos juga sudah menyerahkan API ya berbasis aplikasi tersebut kepada BPJS supaya bisa direaktivasi secara on the spot atau di tempat seperti itu. Jadi, kalau baiknya untuk seluruh masyarakat bahwasanya mulai besok fitur reaktivasi instan yang ada di aplikasi mobile JKN dan juga wakil BPJS 1 di setiap rumah sakit kami nyatakan sudah aktif kembali. Apabila status Anda masih non-aktif namun termasuk dalam kategori miskin, maka reaktivasinya hanya memerlukan waktu 24 jam dengan syarat membawa KTP dan juga KK tanpa perlu harus bolak-balik ke kantor dinas sosial apabila
benar-benar darurat itu. Oke, saya bersama juga dengan Ibu Lulus BPJS. Di sini Kementerian Sosial juga ada kembali bahwasanya sudah dikeluarkan HK 0201 bahwasanya kami sudah mengklaim pemilihan ini apalagi pasien yang sedang masa kronis dan juga lagi ajun, dan itu akan ada klaim pilihannya pada masa reaktif pendataan ini. Saat itu fokus kami adalah mewakili pasien ini, yaitu kesehatan yang utama. Dari Kementerian Keuangan sudah memastikan anggaran untuk kuota 96,8 juta jiwa. Kami juga sedang memfinalisasi aturan mengenai penghapusan tunggakan bagi peserta mandiri yang ini untuk kategori PPI. Agar hambatan finansial masa kami tidak mengalami mereka mendapatkan hak sehat di tahun. Baik, kami dari DPR juga akan mengawal ini di tingkat daerah dan minta kepada kepala desa maupun lurah proaktif membantu warga melakukan verifikasi data ulang. Jangan menunggu kartu mati baru mengurus data. Kami tidak mau mendengar ada warga yang meninggal karena birokrasi data yang rumit. Kami membuka pertanyaan kepada awak media. Silakan. Tapi masalah masih belakang biasanya itu akhirnya pada nama dia SDM maupun apa tangan BPJS. Nah, jadinya apa sih buat bos yang mungkin nggak bisa support untuk sama BPJS dan nggak lagi terpaksa pulang dari rumah sakit. Hanya karena sistem administrasi komite itu di depan mereka atau non aktif. Sebenarnya kalau sudah di rumah sakit yang mau tapi menolak tersebut. Oke, baik. Mohon izin Bapak Ibu Dewan Pimpinan. Jadi jaminannya itu kita sudah menyiapkan untuk BPJS 1 atau BPJS yang membantu di setiap rumah sakit. Rumah sakitnya itu kita sudah menyiapkan di berbagai rumah sakit, baik dari rumah sakit tipe A maupun tipe C. Jika nanti ada warga yang memang tidak mempunyai smartphone atau HP, nanti bisa langsung datang dengan membawa KTP dan juga kartu BPJS-nya ke petugas BPJS 1 tersebut. Nantinya mereka yang akan mengecek terkait data dan sistem dari Kementerian Sosial. Kemudian apabila terbukti memang betul-betul layak, sedikit itu juga akan kami aktifkan. Dan bagi rumah sakit yang menolak adanya pasien ini, maka kami melalui dinas kesehatan akan memberikan sanksi yang besar, bahkan sampai dari perintahnya akan kami evaluasi. Dan keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi. Satu Fabulus Suprema Exto. Terima kasih dari awak media dan juga rekan-rekan masyarakat sudah bertanya. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan media? Baik, kalau sudah jelas dari kami, kemudian yang dapat kami sampaikan kepada kalian dan juga